melanjutkan kegiatan kita dengan narasumber dan moderator yang baru. Untuk memandu acara kita akan dimoderatori oleh Bapak Marpel. Kepada Bapak Marpel, dipersilakan. Bapak Ibu yang di Zoom, bisa kedengaran suaranya? Tes 1, 2, 3 tes. Bisa kedengaran suara saya? Dengeran ya? Oke. Ya, selamat malam Bapak Ibu peserta sosialisasi kurikulum Merdeka. Pelajaran pendidikan agama Kristen dan Pekerti. Ya, kita lanjut ke sesi yang berikut ini. Kita akan melihat kajian tentang isi dari kurikulum Merdeka terlebih khusus mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Sudah ada bersama dengan kami Ibu Pendeta Janse yang akan membawakan materinya pada malam hari ini. Secara singkat kami memperkenalkan, nanti Ibu bisa sambil jalan untuk memperkenalkan diri, bahwa Ibu Janse ini adalah penyusun dari capaian pembelajaran pendidikan agama Kristen yang bisa dikatakan sebagai koordinator pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Dan beliau mengajar pada saat ini di Universitas Kristen Indonesia, Jakarta. Tapi beliau tinggal di Bandung. Jadi tadi dari Bandung langsung menuju ke Lebak Bulus ini. Demikian perkenalan singkat. Nah, selanjutnya saya langsung serahkan saja kepada narasumber kita pada malam hari ini, kepada Ibu, kami persilakan. Tapi Ibu pakai bagaimana? Dari situ. Oh ya udah, oke. Iya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang Zoom dan juga di ruangan ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua sehat dan bahagia. Bagaimana yang di ruang Zoom? Apakah jawabnya? Nggak ada yang menjawab. Oh, lagi di mute. Mohon maaf.
coba di chat room ada 2 partisipan yang raise hand. Mungkin bisa di chat room aja apa yang ingin disampaikan, karena panitia memang saya pikir untuk ketertiban, jadi di mute semuanya. Kalau ada yang ingin menyampaikannya boleh di chat room, begitu Pak Marvel? Ada yang sudah raise hand ini. Iya. Saya minta supaya di chat room aja disampaikan. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya menggantikan Pak Foa untuk menyampaikan analisis capaian pembelajaran kurikulum merdeka mata pelajaran FAK. Ini semua raise hand, Pak Marta. Boleh sampaikan chat room? Iya, Bapak Ibu, yang raise hand itu kenapa? Nanti di chat saja ya, kami cek ya. Kepencet kali ya. Saya pikir langsung aja, Ibu Bu Nun, langsung saja. Apa raise hand modul? Raise hand modul apa maksudnya? Oke, saya ingin share screen langsung. Tapi ini harus selesai dulu. Banyak yang raise hand. Ya. Mungkin kepencet kali Bu, gak apa-apa, langsung saja. Bapak Ibu yang raise hand, kalau ada maksud untuk menanyakan bisa di chat ya. Iya. Saya rasa mesti diselesaikan dulu loh. Sebentar. Banyak orang yang raise hand. Hampir Iya, Pak Gihon itu di chat Pak, di chat saja. Ada apa ya? Ibu Rolice salah satu saya lihat ini. Ada yang penting kah? Karena ini belum masuk materinya nih. Oh, cuma kepencet kali ya. Oke, supaya jalannya materi bagus, Bapak Ibu jangan sampai dikorek-korek nanti kepencet raise hand-nya lagi. Kalau ada sesuatu bisa dilewat chat saja. Bisa langsung aja. Sri Purwati. Nggak usah di ini Bu, nggak apa-apa Bu, lanjut aja. Oke. Kayaknya ada. Mohon maaf yang raise hand, tangannya diturunkan aja dulu ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di antara Bapak Ibu hanya sedikit yang pernah mengikuti sosialisasi nasional 2 kali. Kalau enggak akan bosan melihat wajah saya pikir, Pak Marvel. Mungkin akan bosan. Nah, tapi kali ini saya akan mengajak kita semua melihat analisis CP pada setiap fase dalam kurikulum merdeka mata pelajaran FAK. Untuk kurikulum merdeka sendiri akan disampaikan oleh Dr. Yogi pada esok hari jam 10 pagi via Zoom. Dari Denpasar beliau akan menyampaikannya. Karena itu saya akan lebih fokus pada mata pelajaran kita, pendidikan agama Kristen. Meskipun ini untuk jenjang SMA dan SMK, tetapi saya akan membahas CP secara umum pada semua fase, dan kemudian nanti besok analisisnya lebih mendarat ke khusus fase E dan F, sekaligus sampai pada evidence dan materi. Begitu Bapak Ibu sekalian. Oke, saya izin share screen. Mungkin saya ingin melihat raise hand yang sudah pernah ikut dalam sosialisasi nasional selama sepanjang 2 kali. Wah, ada asisten saya di Kepri. Selamat malam, Ibu Ike, ada Ibu Ika, Pak Herte, Ibu Herto, ini teman-teman semua. Bosan kan lihat wajah saya? Harusnya Pak Foa yang muncul malam ini. Oke, saya senang berarti sudah cukup banyak
teman-teman yang pernah mengikuti sosialisasi kurikulum Merdeka. Kalau yang sudah ikut 2 kali, bisa lebih matang lagi. Bapak Ibu sekalian, semua orang bertanya tentang kurikulum Merdeka, khususnya Mapelpak. Orang-orang bertanya, yang dimaksud dengan Merdeka dalam kajian kurikulum ini yang seperti apa? Bagaimana isinya? Bagaimana implementasinya? Ada banyak orang yang juga lebih tertarik untuk langsung menyusun instrumen pembelajaran. Tapi saya ingin mengingatkan, kita menyusun instrumen pembelajaran tanpa mendalami intisari dari kurikulum itu, akan terjadi banyak pembelokan. Dan ketika kita menyusun kurikulum, merumuskan capaian, kita sudah sekaligus memikirkan sampai kepada implementasi dan alur konten. Pemerintah hanya akan mempublish, bukan hanya akan, tapi sudah mempublish kurikulum dalam bentuk generik saja. Tidak sampai pada capaian tahunan dan alur konten. Tetapi DBK sebagai pemegang regulasi kurikulum pendidikan agama Kristen sudah menyusun kurikulum ini sampai pada alur konten. Demikian Bapak Ibu. Nah, ini tentang kurikulum Merdeka. Saya lewatkan dulu ya. Saya akan langsung fokus ke kurikulum Pak. Ini adalah komponen-komponen kurikulum Merdeka mata pelajaran Pak. Ada capaian fase, yang capaian fase umum, ada capaian tahunan, ada TP dan alur TP, ATP, ada konten. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, apa yang kurang? Bolehkah panitia membuka mikrofon peserta sehingga saya bisa mendengarkan mereka menemukan apa yang kurang dari komponen-komponen ini? Ketika kita membahas kurikulum, kita harus berproses dan berpikir sehingga kita paham benar dari mana rumusan-rumusan CP bahkan TP ini dijabarkan dan mengapa begitu. Apa yang kurang dalam komponen ini, Bapak Ibu sekalian? TP. Salah. Evaluasi. Modul. Pak Rodan Siswanto SPDK. Bapak mengajar di daerah mana? Luar biasa. Jawa Tengah. Wong Jawa ya. Saya wong Solo Timur, Pak. Satya Wacana. Jawa. Oke. Terima kasih. Betul sekali Bapak Ibu. Penilaian. Penilaian. Betul. Ada evaluasi, ada penilaian, belum ada yang mengatakan Asesmen. Atau penilaian. Ya. Penilaian atau asesmen. Ya, sekarang boleh unmute peserta. Mohon maaf ya Bapak Ibu, harus di-unmute dulu. Terima kasih jawabannya, itu tanda Bapak Ibu berproses. Nah, orang sering menggunakan istilah evaluasi, asesmen, penilaian. Mari kita berbahasa Indonesia saja ya, penilaian. Evaluasi itu lebih luas lagi Pak. Kita persempit ke penilaian karena dalam pembahasan ini kelak besok kita akan membahas bagaimana menganalisis CP sampai ke evidence, kemudian menyusun penilaian. Kita tahu ada penilaian diagnostik, sumatif, formatif, tetapi kita harus ingat bahwa lingkup penilaian tidak berbeda. Ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah melihat kekurangan dalam komponen-komponen ini. Ini dibuat untuk
para pelatih, calon pelatih, jadi sengaja dibuat kurang seperti ini untuk melihat bagaimana peserta menemukan kekurangan dalam komponen ini. Baik Bapak Ibu. Memang apa yang terjadi kalau komponen penilaian nggak ada? Yang di ruang sini juga bisa bicara ya Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi? Kita tidak bisa mengukur bagaimana kemampuan siswa, Bu. Betul. Apalagi? Ini bukan Kita tidak hanya bisa menyangkut mengukur. siswa ya, Kita tapi tidak bisa berkaitan mengukur dengan kurikulum bagaimana itu sendiri. Ya Ibu, nggak ada nama Ibu. kita tidak bisa mengukur sejauh mana kita sudah memberikan materi kepada siswa, apakah siswa itu bisa paham atau tidak. Iya. Ibu dari Indonesia Timur ini, Ambon atau Papua nih? Ambon, Bu. Nah, kelihatan. Bukan hanya itu Ibu. Ingat Tidak bisa mengukur capaian pembelajaran, Ibu. tidak betul. Pembelajaran. Tiga jawaban yang semuanya benar. Kita tidak bisa mengukur apakah yang sudah kita rumuskan dalam CP dan TP itu tercapai. Kita tidak bisa mengukur kemajuan belajar siswa. Kita tidak bisa mendeteksi hasil belajar siswa dengan baik untuk kemudian dianalisis dan membuat sejumlah perubahan. Penilaian merupakan kunci penting dalam pembelajaran. Nah, sering orang membuat penilaian terlepas dari pembelajaran. Ingat Bapak Ibu guru, penilaian tidak akan ada tanpa pembelajaran. Begitu juga pembelajaran akan sia-sia tanpa penilaian. Kalau tidak ada penilaian. Terima kasih, sekarang boleh di-mute lagi. Nah, kita lihat kurikulum kita. Kalau orang mengatakan ada sebuah kurikulum baru, sebenarnya apa yang baru itu juga punya jejak-jejak pada yang lama. Kalau kita bicara tentang CP, apa itu CP? Capaian pembelajaran. Isinya apa? Itu adalah sejumlah kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi apa jejak-jejaknya dengan masa lalu, Bapak Ibu sekalian? Bahwa isi CP itu juga adalah kompetensi. Setuju? Harus setuju dong. Nah, capaian pembelajaran kurikulum Merdeka itu memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi, dan ini disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Kalau dulu, kompetensi itu di-split menurut tujuan pembelajaran atau ranah pembelajaran. Ada KD pada KI 1, KD pada KI 2, KD pada KI 3, KD pada KI 4. Tapi sebenarnya itu satu KD. Karena apa? Kandungan kontennya sama. Yang berbeda cuma KKO-nya. Karena harus ditempatkan pada ranah pembelajaran. Nah sekarang dalam kurikulum Merdeka, yang kita sebut CP atau capaian pembelajaran, itu memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi, itu disusun secara komprehensif dalam bentuk naratif. Jadi tidak di-split seperti dalam kurikulum 2013. Kesimpulannya, isi CP itu adalah apa? Kompetensi. Ya Bapak Ibu. Nah, capaian pembelajaran kurikulum Merdeka ini yang tadi kita bahas disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik sehingga pemetaannya dibagi dalam fase usia anak. Artinya apa Bapak Ibu? Mengapa harus begitu? Pak Panitia, saya biasa memberi pelatihan itu saya berdialog. Saya lebih suka kalau
mikrofon dibuka sehingga orang-orang merespons. Karena belajar kurikulum tanpa berproses dalam alur pikir akan percuma. Mengapa harus dalam fase, Bapak Ibu? Agar sesuai dengan kebutuhan anak, Bu. Hanya kebutuhan saja kah? Apakah kebutuhan anak saja? Kebutuhan anak ditentukan oleh apa? Usianya, Bu. Betul. Usia. Usia, dari sana mengatakan usia, di ruangan ini mengatakan perkembangan. Ada tahap-tahap. Dan kemampuan Tahap perkembangan. Benar. Kemampuan. Benar. Wong Solo Tigo iki hebat. Oke. Terima kasih. Kita lihat komitmen pemerintah yang luar biasa memperhatikan segi kebutuhan anak. Sehingga perumusan capaian pembelajaran itu dirumuskan menurut fase dan bukan kelas. Satu lagi, apa pentingnya menyusun CP menurut fase dan bukan kelas? Menurut Bapak Ibu mengapa? Karena itu sesuai dengan tempat. Tidak, bukan putih. Kenapa? Coba, saya ingin sebuah jawaban yang telak. Orang Salatiga. Gimana ya, Dokter? Saya nggak dengar, Pak, suaranya. Tingkat tingkat penalaran anak. Oke, ada satu yang penting, sehingga saya akan menggiring kita melihat. Usia, Pak. Iya, usia, Bu. Tingkat penalaran ditentukan oleh usia. Karena Bu. ada anak yang usia 8 tahun sudah di kelas 2 SD. Ada yang baru kelas 1 SD. Nah, konsekuensinya apa? Artinya pemerintah ingin pembelajaran itu betul-betul diterapkan menurut usia anak dan di dalam keberagaman. Apa yang disebut oleh Ibu Nurmiani dari Batam sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran dalam keberagaman yang memperhatikan keberagaman anak. Keberagaman dari segi usia, minat, kemampuan, dan lain sebagainya. Begitulah Bapak Ibu bahwa pembelajaran harus mempertimbangkan perkembangan, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. Sampai di sini kalau ada pertanyaan, monggo. Lanjut, oke. Nah, setelah kita membahas CP, sebuah kurikulum bukan hanya berisi kompetensi atau capaian. Kurikulum membutuhkan alat ukur. Mengapa begitu, Bapak Ibu? Tadi sudah dibicarakan kan, kita diskusikan, supaya mengukur apakah yang kita rumuskan itu tercapai. Supaya mengukur kualitas pembelajaran siswa. Dan jangan lupa, alat ukur itu juga dipakai untuk mengukur kompetensi guru. Apakah dia sudah mengajar dengan benar? Dan itu dilihat melalui alat ukur yang dinilai. Karena itu, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran adalah kemampuan yang dicapai oleh peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Isinya apa? Sama, kompetensi. Nah, untuk CP dan TP, kita harus menggunakan KKO besar. Yang disebut KKO besar itu apa? Rumusan kata kerja operasional menurut ranah tujuan pembelajaran. TP bisa kita umpamakan seperti indikator dalam kurikulum 2013. Sebagaimana saya katakan, ketika kita membicarakan tentang sesuatu yang baru,
Pasti ada jejak-jejaknya di masa lalu. Nah, TP yang ideal itu terdiri dari komponen pengetahuan, sikap dan keterampilan, serta konten ilmu pengetahuan yang merupakan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Saya tulis langsung praktik di sini untuk kita praktikkan, tapi saya pikir jangan dulu. Malam-malam kita capek ya. Nah, kalau gitu, apa itu ATP? Kita punya TP. Kenapa harus punya ATP lagi? Toh sudah ada TP. Menurut Bapak Ibu, TP itu sama dengan ATP atau beda? Halo? Panitia? Beda, Bu. Beda, Bu. Beda. Beda, Bu. Berbeda. Yang bilang beda berapa orang dan yang sama berapa orang? Beda. Beda Bu Yansen. bedanya di mana ya? Bedanya di sistematisnya, Bu. Tahapannya. Tahapan. Iya. Di langkah-langkahnya Bu ada alur Bu. Alur, Bu. Fasenya. Kalau Urutannya, Bu. Urutan TP menunjukkan aktivitas pembelajaran. isi beda enggak? Kalau Beda. TP belum sampai aktivitas ya, Ibu guru yang terkasih, nanti evidence. Jadi Bapak Ibu, ATP itu adalah TP yang diurutkan menurut urut-urutannya. Artinya apa? Artinya apa yang ada di TP harus ada di ATP. Tetapi diurutkan sesuai dengan kepentingan pembelajaran. Misalnya mulai dari yang sulit, dari yang mudah ke yang sulit. Dari yang simpel ke yang kompleks. Ini harus diperhatikan oleh guru-guru. Lebih menariknya lagi, ATP terbaru itu disusun dalam fase. Dibentangkan secara linier dalam fase. Bukan per kelas. Jadi, sekarang kita tahu alur tujuan pembelajaran adalah tujuan pembelajaran yang diurutkan sesuai dengan kepentingan pembelajaran. Sampai di sini ada pertanyaan. Nanti sebentar akan dibagikan juga tata kerja operasional menurut Bloom yang sudah direvisi oleh Anderson dan Catwall. Tapi ada juga Marciano. Saya pikir kita bisa membuat perbandingan. Marciano lebih banyak membahas sikap, Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan? Pak Panitia bisa buka. Saya sampai jam berapa, Pak Marta? Lanjut Bu Yansen. Lanjut. Terima kasih. Yang bilang lanjut itu pasti yang ikut pelatihan udah 2 kali ya. Siap Nah. Ibu, siap Bu Yansen. Sudah bosan ya. Kita Tidak, Bu, tidak. menganalisis kriteria Tidak Bu Yansen, tidak pernah bosan Bu Yansen. Karena materinya membantu kita di lapangan. Terima kasih Bu Yansen. Oke. Dalam menganalisis kriteria ATP terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan definisi ini. Dalam alur kita melihat, misalnya Bapak Ibu kalau ingin melakukan perjalanan, Bapak Ibu akan memilih rute yang bisa membuat Bapak Ibu tiba dengan selamat di tempat tujuan. Saya kalau mengajar, saya memakai analogi-analogi yang sederhana sehingga Bapak Ibu bisa membandingkan dengan materi yang dikemukakan sehingga lebih mudah. Begitu pula ATP. Dalam alur tujuan pembelajaran, Bapak Ibu akan mengurutkannya sehingga menggambarkan dengan jelas perjalanan sebuah pembelajaran dari CP, KTP, dan ATP
sehingga dapat menghasilkan sebuah pembelajaran yang kontekstual, di mana apa yang dirumuskan dalam TP dan CP dapat tercapai. ATP dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear. Artinya dia berurut dari A sampai Z dalam fase itu. Nah, dengan demikian, ATP pada keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi antar fase dan jenjang. Sebenarnya Bapak Ibu, nanti ketika menyusun modul, lewat ATP ini kita bisa melihat apa yang kita sebut growth mindset atau perkembangan pemikiran, di mana pemikiran anak harus makin bertumbuh dan berkembang. Dulu kita kenal adanya HOT, maka di dalam ATP ini kita bisa mengenal apa yang disebut growth mindset, perkembangan pemikiran anak di dalam pembelajaran. Ketika orang belajar, harus ada sesuatu yang bergerak dalam dirinya, mengubah dirinya, sehingga dia mampu mengolah dan merekonstruksi kembali semua yang dipelajari. Nah, itu tergambarkan lewat ATP yang disusun oleh Bapak Ibu. Nah, ketika kita merumuskan kalimat tujuan pembelajaran, itu dapat dilakukan dengan mengambil referensi dari berbagai sumber atau memadukan tujuan pembelajaran dari berbagai kurikulum. Ini kalau interkurikulum ya. Untuk PAK kita tahu referensi kita adalah CP dan TP. Ini adalah strategi kita menyusun ATP. Sebenarnya menyusun TP dan ATP ya. Yang pertama melakukan analisis CP mapel pada fase yang akan dipetakan. Kemudian identifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian kita rumuskan TP dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai. Nah, lewat rumusan ini kita sudah memperhitungkan nanti evidence-nya apa. Yang disebut evidence itu Bapak Ibu adalah aktivitas belajar siswa yang menjadi bukti, yang dilakukan oleh siswa dan menjadi bukti bahwa dia sudah melakukan apa yang dirumuskan dalam TP. Jadi CP melahirkan TP, TP melahirkan evidence. Jadi adalah TP dan evidence adalah anak dan cucunya CP. Sampai di situ Bapak Ibu, ada pertanyaan? Lanjut. Nah, ini hal teknis ya. Penyusunan ATP dilakukan di tingkat satuan pendidikan, tapi Puspurjar lewat tim nasional, koordinatornya Pak Marvel Kawatu, beliau hadir di sini, sudah menyusun TP dan ATP, tapi sebagai inspirasi ya Pak Marvel, sebagai inspirasi bagi guru-guru dan pengawas. Jadi bukan menjadi model kaku yang harus menjadi kewajiban, sebuah kewajiban, tapi hanya menginspirasi. Itu sudah ada, koordinatornya ada di sini. Kalau ada pertanyaan, dia bisa jawab kapan dipublish oleh Puspurjar. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari komponen-komponen itu, apa ada pertanyaan sebelum kita masuk ke kurikulum Merdeka Mapel Pak? Kalau Ibu Nur dan teman-teman ikuti, materinya sudah ada perkembangan ya.
Ada pertanyaan? Ini semua diam membuat saya khawatir. Pada aktif, Bu. Diam itu tanda terpesona atau kagak ngerti? Terpesona, Bu. Terpesona dengan penjelasan Ibu Yansen. Jangan. Kalau yang ikut 2 kali bisa lihat bahwa ada perkembangan ya materi. Iya, benar Bu Yansen, ada perkembangan. Ini lebih sederhana dan lebih gampang kita pahami daripada Betul. yang pertama dan yang kedua, Bu Yansen. Terima kasih. Betul, karena saya berproses dengan Bapak Ibu dari seluruh Indonesia yang memberikan feedback pada saya untuk menyampaikan lebih sederhana lagi. Juga saya diminta memberikan lebih banyak contoh-contoh dan analogi. Terima kasih untuk masukan semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke kurikulum Merdeka Mapel PAK. Satu hal yang harus kita ingat dan catat, bahwa kurikulum PAK berbasis pada Alkitab dan isu-isu aktual, serta dia tidak mengindoktrinasi orang. Kurikulum ini membahas berbagai isu aktual dari perspektif iman Kristen yang mengacu pada teks Alkitab. Nah, dalam pengembangannya, memberikan ruang kepada siswa untuk mengembangkan kemerdekaan berpikir, berkreasi, berinovasi. Jadi PAK sebagai disiplin ilmu harus dibelajarkan dalam kaidah-kaidah keilmuan sesuai dengan tuntutan kurikuler. Tetapi jangan lupa, harus tetap memperhatikan esensi kita belajar mengajar Pak. Mama Susaleh. Ada harapan bahwa kurikulum yang disusun itu dapat menghasilkan anak-anak yang tidak hanya memahami Pak dari segi pengetahuan semata-mata, tetapi berproses menjadi manusia beriman yang manusiawi. Manusia yang adil, berkarakter Kristiani, mengacu pada Alkitab, dan ingat, berporos pada Kristus sebagai teladan kehidupan beriman. Kurikulum ini juga Bapak Ibu guru menantang siswa untuk merenungkan, mempertimbangkan, menganalisis, mengevaluasi isu-isu aktual mengacu pada keyakinan iman. Dan jangan lupa untuk meresponsnya dalam tindakan hidup. Dan apa dampaknya bagi guru? Guru harus mendorong dan menstimulus siswa dalam belajar. Bapak Ibu sekalian, kurikulum kita itu dibentangkan dalam satu benang merah yang utuh dan diikat oleh 4 elemen besar. Apa itu elemen? Elemen adalah sebuah cakupan besar. Seumpamanya rumah, di dalam rumah itu ada kamar-kamar. Dengan membuat cakupan ini, kemudian menjadi penopang kita menyusun sub-elemen sebagai pengarah kemana kurikulum ini akan berlabuh. Itulah elemen. Dan kita punya 4 elemen besar. Allah berkarya, gereja dan masyarakat majemuk, manusia dan nilai-nilai Kristiani, alam dan lingkungan hidup. Mari kita lihat bagaimana elemen-elemen ini menopang sub-elemen yang dijabarkan. Penyusunan CP berdasarkan elemen dan sub-elemen pembelajaran itu dirangkai secara berkelanjutan dan berjenjang Bapak Ibu. Dari fase A sampai fase F. Jadi elemen dan semua sub-elemen itu ada pada semua jenjang. Ada pada semua kelas. Bapak Ibu sekalian.
Nah, implementasi kurikulum PAK tingkat dasar dan menengah dikembangkan dari kurikulum 2013, Bapak Ibu. Bahan dasarnya juga dari sana. Pada mulanya, siapa yang tahu? Di kurikulum 2013 ada berapa elemen? Coba. Ini kita ujian terus nih. 2, Bunda. Ibu Mama raise hand. Ada berapa elemen di kurikulum 2013? Ayo. Sambil saya minum ya. Yang mau jawab silakan. 2 elemen. Apa saja? Pintar banget. 4, Bu. Apa? 2 elemen. Iya, 2 elemen itu apa? Tolong sebutkan. Allah, penciptaan dan nilai-nilai Salah. So salah tuh. 4, Bro. Wah, 4 lebih salah lagi. Salah itu. Nanti nilai-nilai Kristen sama Allah berkarya dan Allah penciptaan. 3, Bu, 3. 2. Tuh, yang di ruangan ini 100. Siapa yang jawab? Apa saja? Halo Bu, kalau SD kayaknya tidak bicara mengenai elemen Bu, berbicara tentang Sudah dijawab ya di ruangan ini oleh Ketua Pokjawas DKI Jaya yang juga penyusun kurikulum. Harusnya penyusun kurikulum diam-diam di situ. Jangan ikut tim. Terima kasih. Bapak Ibu ada 2 elemen. Dulu disebutkan, yaitu alat Tritunggal dan karyanya dan nilai-nilai Kristiani. nilai-nilai kemanusiaan. Nah, apa Bapak Ibu, nggak apa-apa. Itu karena dulu juga nggak dibelajarkan kok ya, waktu sosialisasi. Nah, di kurikulum Merdeka, itu dikembangkan jadi 4 elemen besar yang tadi sudah saya sebutkan. Nanti, dulu alat Tritunggal dan karyanya itu sering salah dimengerti Bapak Ibu. Jadi guru-guru berpikir dia harus membelajarkan alat Tritunggal. Sebuah dogma yang begitu berat, amat berat, luar biasa. Jadi kami berpikir, wah, Allah berkarya, kita membangun sub-elemennya, Allah pencipta, Allah pemelihara, Allah penyelamat, Allah pembaru, sehingga lebih mudah dipahami. Lebih mudah kan? Coba, siapa yang berani ngajar Allah Tritunggal untuk anak kecil? Berani nggak? Saya nggak berani. Takut saya. Memahaminya aja saya susah. Karena apa? Dia punya pemahaman filosofis yang amat sangat tinggi, amat dalam. Tokoh-tokoh tradisional seperti Harun Hadiwiono, Karl Barth, mereka mampu menjelaskannya karena memang mereka pakarnya, pakar dogmatika. Orang-orang dogmatika biasanya fasih menjelaskannya. Tetapi kalau kita membelajarkannya itu di sekolah, kita memberikan beban dogmatis yang amat berat pada anak-anak, Bapak Ibu sekalian. Setuju? Ya harus setuju. Nah, mari kita lihat bagaimana implementasi kurikulum PAK yang dikembangkan dari kurikulum 2013 yang pada mulanya terdiri dari 2 elemen menjadi 4 elemen. Dalam elemen Allah berkarya, kita lihat ada sub elemen Allah pencipta, Allah pemelihara, Allah penyelamat, dan Allah pembaru. Di dalam elemen manusia dan nilai-nilai Kristiani, ada sub elemen hakikat manusia dan nilai-nilai Kristiani. Di dalam elemen gereja dan masyarakat majemuk, ada sub elemen tugas panggilan gereja dan masyarakat majemuk. Pada elemen yang keempat, alam dan lingkungan hidup, ada sub elemen alam ciptaan Allah
dan tanggung jawab manusia terhadap alam. Nah, semua ini dijabarkan secara linier pada semua fase, semua kelas, semua jenjang. Tetapi kalau kita cermati dengan baik rumusan kurikulum ini, ada pada kelas tertentu dan jenjang tertentu yang kosong. Kenapa begitu? Ambil contoh. Pada elemen Allah berkarya, pada sub elemen Allah pembaru, pada fase A ada kekosongan dalam tabel. Mengapa begitu? Karena tim kurikulum berpandangan itu adalah beban dogmatis yang berat bagi anak kelas 1 dan 2 SD pada usia fase A. Karena itu diputuskan untuk sub elemen itu janganlah dijabarkan pada fase A. Selanjutnya pada fase B, C, D, dan E serta F dijabarkan. Karena dipandang mereka dengan pembahasan yang cukup sederhana akan bisa memahami bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup manusia. Ini sudah ada yang mulai coret-coret lagi nih. Pak Marvel ada yang mulai coret-coret. Ini maksudnya apa ini? Memberi salam atau apa nih? Oke. Carinya nakal. Nah, ini Dulu, aku mau kasih. siapa itu yang nakal Jangan sekali? dicoret dong, panitia jangan dicoret dong, teman-teman jangan dicoret. Mana tahu ada rekan-rekan yang mau foto, mau difoto, mau untuk jadi untuk dia pelajari kembali, jangan dicoret ya. Oh ya. Terima Oke. kasih. Oke, silakan foto. Ya. Sekarang kita lihat tabel pembagian fase dalam CP. Sebenarnya sih yang sudah pernah ikut pelatihan yang harusnya saya tanya ya, tapi sudah terlanjur ditampilkan di slide. Kita lihat fase A untuk SD kelas 1 dan 2, fase B untuk SD kelas 3 dan 4, untuk SD kelas 5 dan 6, fase D untuk SMP kelas 7 dan 9, fase E untuk SMA kelas 10, fase F untuk SMA kelas 12. Dia tidak suruh cek darah tadi. Perumusan capaian pembelajaran ini, Bapak Ibu, mencerminkan kompetensi, sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga mencerminkan kemampuan siswa secara holistik dalam pelajaran. Ini tidak penting lagi karena tadi sudah saya jelaskan lewat contoh-contoh dan analogi yang sederhana. Oke. Nah, capaian pembelajaran berdasarkan fase pembelajaran itu sebagaimana juga tadi sudah saya jelaskan dikembangkan berdasarkan elemen dan sub. Sekali lagi, sebenarnya tidak kekhawatiran ketika CP hanya dikembangkan secara generik, apalagi hanya pada elemen. Karena sub elemen adalah penunjuk arah kemana kurikulum ini akan landing. Jadi itu sebenarnya mengkhawatirkan, tetapi ini panitia sudah coret-coret banyak ini iseng nih. Jadi sebenarnya kita beruntung karena DBK sudah menyusun kurikulum ini lengkap sampai alur konten dan kita akan berikan itu pada guru-guru. Saya sudah membuat pemetaan dari capaian tahunan sampai ke alur konten.
Ini yang coret-coret ini mau apa? Banyak sekali. Masa kayak anak kecil sih? Halo kakak. Ada di fase A ya? Oh enggak, ini semalu udah pulang tadi dia cerita. Bapak Ibu bisa baca sendiri ya pada fase A kelas 1-2, fase B kelas 3-4, Iya, fase C itu tadi. Jadi waktu dibilang tadi fase D di atas, Oke. Go. fase E, kata semalam dia emosi. dan fase F. Cara-cara lain itu. Nggak apa-apa, dia lebih senang belajar menulis, makanya mencoret. Nanti Pak Nanang bantu ya belajar Iya. menulis. Yang lagi coret-coret. Nah, kita lihat Iya. ini adalah alur capaian fase setiap tahun. Untuk fase A kelas 1 dan 2. Kita ke SMA aja ya, karena Bapak Ibu SMA. Saya SD, Bu. Kami ada juga guru SD, Bu. Oh iya, aduh. Kami ada guru SD, Ibu. Banyak juga yang SD. Kami baru dengan penjelasan dari Ibu, makanya kami ikut dari tadi. Oke. Ada juga SMP, Bu. Benar Bu Yansen. Bu Yansen benar ada SD SMP, tapi di WA Iya, group Bu, kan sudah saya dikasih SD, tahu Bu. bahwasanya ini Zoom adalah untuk Jangan lanjutan. bertengkar, jangan Karena bertengkar. Saya jelaskan semua. Jangan. Saya izin Tenang, minum pemirsa. dulu ya, karena mulut saya kering. Tadi sudah ngoceh dengan Saya Pak usul dari jam saja, berapa, ini Pak kan Novel? undangan untuk tingkat SMA. Dari mohon yang SD SMP ya pendengar saja. ya setuju Bapak, SD SMP pendengar saja. Di undangan nggak ada SD SMP-nya. Kalau begitu Pak, kami akan mendengarkan saja. Kita sepakat hanya untuk SMA SMK. Sumbernya yang kasih kesempatan dulu Pak kelas. Kami juga ingin penjelasan lah, sekalipun kami dari SD. Bu Yansen, kebetulan Dan mendiskriminasi ada yang dari Dirjen. SMA itu tidak akan ada kalau tidak ada Bapak Ibu, ini kenapa jadi perang suara ini? Host panitia mana nih? Dan semua, Host. semua Kristendo. Unmute semua Di mute semua. Panitia di unmute aja itu semua. Ganggu banget itu. Jadi lelucon. Ya berantem sambil tertawa kan lebih baik. Aduh kok bar jadi kacau bar. Undangan nggak ada nggak disebutkan tingkat. Iya, nggak apa-apa. Saya jelaskan semua ya. Nah, Ya, terima kasih. ya. Berdasarkan pemaparan yang tadi saya sampaikan, mari kita lihat apa sih implikasi pada pembelajaran TAP dengan kurikulum seperti itu yang dijabarkan berdasarkan elemen dan subelemen, yang mengacu pada Alkitab, yang berporos pada Kristus, yang juga memperhatikan isu-isu aktual dalam kehidupan. Maka pendidikan agama Kristen harus memiliki muatan pembelajaran kontekstual. Artinya apa? Artinya materi yang ada di dalam pendidikan agama Kristen harus selalu dikaitkan dengan situasi dan konteks kekinian. Pendekatan life center tetap dipertahankan. Tentu saja acuan pada Alkitab menjadi utama. Pendidikan agama Kristen harus bertumpu pada realitas kehidupan siswa dan tidak membuat siswa terasing dari kehidupan. Yang disebut terasing misalnya apa?
Kita tidak membahas apa yang dialami anak-anak pada masa kini. Ingat, Bapak Ibu sedang mendidik generasi alfa. Sebuah generasi, suatu generasi yang berkembang dengan cepat dengan mengandalkan ICT dalam kehidupan mereka. Yang cenderung berpikir instan dan cepat. Tapi tidak berarti kita harus mengalah kepada situasi dan konteks yang tidak berada pada jalur iman. Beriman dan tetap kritis. Itu adalah acuan kita dalam mengembangkan PAK. Artinya kita juga harus memperhatikan growth mindset, bukan fixed mindset. Nanti saya jelaskan apa itu. Bapak Ibu sekalian, dibutuhkan perubahan mindset guru berkaitan dengan isi kurikulum dan pembelajaran Pak. Beriman dan bernalar saling berkaitan satu dengan yang lain. Orang tidak bisa beriman tanpa bernalar di dalam Pak ya. Orang juga tidak bisa bernalar tanpa beriman. Dua hal itu harus jalan bersama-sama Bapak Ibu. Dan guru-guru yang selama ini berpikir isu-isu aktual seperti keadilan gender, demokrasi, HAM, ekologi, bukan menjadi bagian dari pembahasan PAK, harus mengubah mindset bahwa itu adalah ranah PAK. Bahwa PAK berkaitan dengan hampir seluruh bidang hidup manusia. PAK berperan sebagai pisau analisis yang membantu anak-anak menghadapi kehidupan dan menjadi apa? PAK menjadi problem solving terhadap apa yang dihadapi oleh anak-anak. Elemen dan subelemen diharapkan dapat mengcover isu-isu kehidupan dalam tema-tema besar sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan konteks kekinian. Bagaimana telah saya sebutkan tadi, isu-isu demokrasi dan HAM, ekologi. Dulu itu orang pakai ayat-ayat Alkitab untuk menindas perempuan. Hei perempuan, kamu berasal dari rusuk laki-laki, karena itu kamu taat pada laki-laki. Terus laki-laki nggak perlu mendengarkan perempuan. Harus saling mendengarkan. Karena dari tulang rusuk, jadi perempuan disubordinasi. Nggak bisa. Orang hanya menerjemahkan Alkitab secara letter-let, bukan konteks. Ingat, ketika para penulis Alkitab mengatakan itu, saya lihat banyak orang sudah mulai mau protes. Ketika itu ditulis, masih kental budaya patriarkat. Sekarang, kita mulai paham bahwa laki-laki dan perempuan sama harkat dan martabatnya. Hanya beda jenis kelamin. Jadi yang masih suka mensubordinasi perempuan di kalangan guru-guru, bertobatlah. Bukan ciptakan laki-laki dan perempuan dalam harkat yang sama. Peran laki-laki dan perempuan dibutuhkan supaya hidup menjadi harmonis. Dunia tidak indah kalau hanya ada laki-laki. Begitupun kalau hanya ada perempuan. Setuju? Setuju. Setuju. Sangat setuju. Isu-isu ini harus diangkat. Perdagangan manusia, subordinasi terhadap perempuan, itu muncul dalam bentuk pembahasan tentang keadilan gender. Jadi Bapak Ibu, semoga kita semua sudah merubah mindset kita. Bahwa kita tidak membelajarkan PAK dengan mengindoktrinasi anak-anak, tapi kita mengajak, menyadarkan, memotivasi. Isu-isu sensitif dan aktual yang dulunya dipandang bukan merupakan ranah PAK, sebaiknya sekarang kita pikirkan menjadi bagian integral dari pembelajaran PAK. Alkitab sendiri menulis tentang kehidupan dan pendidikan agama, pendidikan, bukan hanya pendidikan agama ya. Alkitab sendiri menulis tentang kehidupan dan pendidikan yang membentuk orang beriman menjadi manusia yang kontekstual. Ingat Yesus umur 12 tahun dia hilang, dicari ibunya. Ternyata dia lagi berdiskusi di bait Allah.
Bapak, Ibu guru, dan para pengawas, agama baru berfungsi ketika dipertemukan dengan kehidupan dan bukan ruang kosong. Kalau begitu, menurut Bapak Ibu, apakah remaja tidak perlu belajar tentang keadilan dan HAM dari perspektif iman Kristen? Padahal umur 17 tahun mereka harus jadi pemilih pertama dalam pemilihan umum legislatif dan presiden di Republik ini. Mereka perlu diberikan pendidikan HAM, pendidikan politik untuk memilih dengan baik dan benar, memilih yang dapat dipertanggungjawabkan. Apakah kita akan membiarkan anak-anak terasing dari kehidupan? Tentu tidak. Seks bebas, narkoba, begitu bersimaharaja lelah sekarang. Maka Pak dibutuhkan di hampir semua ranah kehidupan anak-anak kita. Anak-anak juga perlu belajar tentang tanggung jawab terhadap alam dan lingkungan hidup, menyadari tantangan global dan lokal yang dihadapi oleh umat manusia sehingga mereka mampu bersikap dengan benar sebagai orang beriman. Bapak Ibu guru yang saya kasihi, literasi di bidang agama harus berfungsi sebagai self-awareness dan social awareness bagi peserta didik. Apa artinya? Pak harus membangun kesadaran pribadi anak sebagai individu, tapi pada saat yang sama harus membangun kesadaran sosial dia bagi masyarakat dan dunia secara keseluruhan. Mereka juga perlu belajar tentang multikulturalisme dan keindonesiaan. Atau secara singkat, mereka menjadi warga gereja dan warga masyarakat bangsa Indonesia. Jadi, proses pembelajaran Pak adalah proses pembelajaran yang mengupayakan peserta didik mengalami pembelajaran melalui aktivitas-aktivitas kreatif yang difasilitasi oleh guru. Proses hasil pembelajaran Pak memiliki bentuk pengakuan keterampilan dan sikap yang dapat diukur melalui penilaian atau asesmen. Tapi saya ingin menegaskan bahwa penilaian sikap jauh lebih penting dalam mapel Pak. Kita harus jadi tolak ukur utama bagi keberhasilan proses belajar mengajar, bukan hanya kognitif. Pembelajaran Pak hendaknya menjadi sarana bagi siswa berjumpa dengan Allah melalui pembelajaran kreatif dan inovatif. Nah, kontekstualisasi isi pembelajaran nanti bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Nanti panitia kirim materinya kepada Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu? Baik Bu. Baik Bu. Terima kasih. Ibu. Nah, misalnya ketika belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi teladan dalam kebaikan dan kebenaran, guru dan siswa dapat mengambil contoh dari folklore atau cerita rakyat setempat. Ketika dalam pembelajaran ada aktivitas membuat slogan ataupun menonton film, video, guru dan siswa dapat mengganti dengan bentuk aktivitas lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah, kemampuan di wilayah itu. Ketika belajar mengenai nilai-nilai, guru dan siswa dapat mengambil contoh dari nilai dan norma yang sesuai dengan kearifan lokal, asalkan tidak melenceng dari isi Alkitab. Saya kira itu dulu, yang lain bisa dibaca sendiri, Pak Marcel. Ini betul-betul yang lagi belajar apa? Lagi belajar tulis-menulis harus dibimbing nih. Dampaknya bagi penilaian Sudah mulu, sudah. pelajaran. Kita akan membahas share screen sumatif dan formatif. Demikian Bapak Ibu sekalian. Ada ini tadi kok dia. Saya kembalikan ke moderator. Izin pemateri mau tanya. Iya, terima kasih pada Ibu Jansa yang sudah membawakan materi kita pada malam hari ini. Ya Bapak Ibu, waktu kita sudah 6:30, 18.37 waktu Indonesia bagian Barat.
waktunya. Tadi ada permintaan dari Ibu, karena Ibu narasumber baru datang dari Bandung, dan besok masih ada materi yang akan dibagikan. Kita batasi pertanyaan pada malam hari ini hanya 2 sementara. 1 mungkin dari luring, 1 dari daring. Iya, 1. Tapi yang tadi coret-coret nggak usah bertanya. Karena baru baca menulis. Oke, sebentar ya Bu, saya catat dulu. Ini saya tidak tahu nih anak Lamtiona dulu deh, Ibu Lamtiona Manalu. Sebentar ya Bu, nanti setelah saya kasih baru bertanya. Dari Dala Luring ada yang mau bertanya? Ada Bapak ya? Oke, kalau begitu 1 dulu dari daring, Ibu Lamtioma. Silakan Bu. Langsung tepat pada pertanyaan ya Bu, jangan kemana-mana, tapi langsung ke pertanyaan. Oke. Silakan Bu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Saya mau bertanya. Ini masih menyangkut kan berhubungan ke K13. Di sekolah kami. Ibu boleh lebih dekat ya ke handphonenya, karena suaranya nggak terlalu kedengeran. Iya. Mungkin ini saya memperjelas. Mau diperjelas saja tentang penilaian, karena ini kan kesinambungan dari K13 tentang penilaian yang sikap tadi yang Ibu sempat jelaskan, kami sepertinya salah. Penilaian sikap itu menjadi dasar anak dinaikkan, padahal yang pernah saya ikuti K13 itu kan Halo Ibu Lamtiona. Ibu Lamtiona kayaknya keputus ya. Pak, mau bertanya dari NTT Sumba Barat, guru SD. Sebentar ya Bapak Ibu, sebentar. Ibu Lamtiona sudah kelempar, oke. Enggak ketangkap ini pertanyaannya. Oke, penilaian sikap. Oke, kalau gitu saya tambah dulu deh yang dari daring. Ibu 924431, ini angka mana nih? Ada 924423. Ibu siapa? Dari mana? Dibuka Bu, dibuka khusus Ibu. 9244 2318196. Saya belum mimpiin angkanya nih. Ibu buka. Ibu masih di mute, Bu. Di unmute dulu, Bu. Unmute. Oke. Silakan langsung, Bu. Iya, terima kasih Pak atas kesempatan waktu yang diberikan. Saya sangat tertarik dengan materi yang tadi disampaikan oleh pemateri tadi, bahwa memangnya kita tidak boleh lari daripada Alkitab. Kenyataannya ini yang terjadi. Kadang-kadang perempuan itu selalu dikriminasikan dengan laki-laki. Laki-laki itu yang diutamakan. Laki-laki itu yang diandalkan dalam kehidupan keluarga. Pertanyaan saya, yaitu ketika dalam sebuah keluarga mau dibagi harta atau mau dibagi kekayaan daripada orang tua, yang paling dominan itu adalah laki-laki. Kadang-kadang perempuan itu dikriminasikan. Ibu, maaf Bu. Bu, pertanyaannya berkisar kurikulum aja Bu. Jangan membahas Alkitab ini Bu. Iya. Boleh nggak ke persoalan kurikulum Bu? Mana itu? Tadi dibilang bahwa Kemana-mana. teks dan konteks, kan biasa gitu kan? Teks dan konteks. Nah, jadi yang saya angkat itu, kalau kita mau menerapkan itu juga agak sedikit rumit, agak sedikit repot gitu.
Kalau kita salah penjelasan bagi siswa, itu juga memang agak rumit. Jadi saya minta penjelasan saja dari Ibu. Seperti apa gitu. Oke, terima kasih Ibu. Penjelasan konteks dan apa tadi Alkitab itu? Ya, Bapak, saran Bapak, kalau Iya. penjelasan masalah Alkitab kan jangan di sini, kita bahas masalah kurikulum merdeka. Iya Bapak. Jadi gini, Ibu bertanya tentang konteks ini aja. Itu aja kita yang fokus ya, tentang konteks di kurikulum. Oke, untuk daring sementara saya stop dulu. Untuk yang guru, boleh pakai mic Pak. Dari NTT Pak. Sebentar ya Bu, sebentar. Sebentar ya. Tolong dong Pak, satu dari guru SD Pak. Ya, sebentar Ibu. Silakan Pak. Tendo, mic-nya dong. Halo. Aduh, kok suara anak-anak tidak. Anak-anak kok ada muncul, Bapak Ibu. Kebetulan. Punya anak bisukan kah? Suaranya supaya tidak mengganggu. Izin bisa bertanya dengan Pak di Gorontalo. Iya, terima kasih. Ibu, sabar ya Bu, nanti kalau ada kesempatan saya buka lagi ya Bu. Bu narasumber akan menjawab dulu. Silakan Bu narasumber. Ibu narasumber suaranya tidak kedengaran. Ya, masih di mute, sekarang baru dibuka. Saya mau tertib daripada yang kayak coret-coret tadi. Jadi saya unmute dulu sekarang. Tadi saya mute. Nah, saya coba jawab dulu yang ada di ruangan ini ya. Iya. Paling dekat. Meski orang bilang jauh di mata, dekat di hati ya. Tapi ini yang dekat dulu. Pak Jimson, yang lain juga bisa mendengarkan. Modul itu wajib. Kita ngomong tentang RPP 1 halaman, sebenarnya dulu saya berpikir bukan masalah halaman, tapi substansi. Apakah 1 halaman itu bisa menjawab semua kebutuhan guru atau tidak? Kalau 1 halaman bisa menjawab seperti anak mahasiswa saya. Anda di S2, kami di S1, kreatif anak-anak S1. Jadi dia pinter. Dia bikin apa coba? Karena 1 halaman, dia bikin 2 jalur. 1 halaman itu dibikin 2 jalur dengan huruf kecilin. Lihat guru tuh hebat, mahasiswa juga hebat, mahasiswa Pak. Dengan membuat seperti itu kelihatannya 1 halaman, padahal itu 2 jadinya karena kan dia split. Jadi PP 1 halaman bukan masalah pada halaman sebenarnya. Saya pikir juga mungkin Mas Menteri melihat sering guru-guru repot banget, kasihan dengan beban administratif. Dia pingin menyederhanakannya. Tapi kalau beliau di lapangan, saya yakin beliau akan mengatakan bukan masalah 1 halaman, tapi substansinya. Kalau bisa menjawab kebutuhan guru. Nah, begitu juga dengan modul. Setiap aturan itu ada filosofi di balik aturan itu. Bukan sekadar aturan keluar, kemudian orang harus mengikutinya. Modul itu bukan soal banyak dan bejibunnya, tetapi bagaimana modul bisa memuat capaian pelajaran sampai pada evidence yang memungkinkan ketercapaian tujuan kurikuler itu bisa terukur.
Kan ada TP, ATP, evidence. Kalau kita lihat template modul terbaru ya sekarang, di depannya itu sudah ada CP, TP, ATP, evidence, penilaian. Jadi 50% modul sudah selesai sebenarnya. Ya kan Pak Nana? Tinggal dimasukkan aktivitasnya aja nantinya. Hanya saja banyak guru kurang kreatif. Saya ada satu guru dari Batam yang luar biasa. Mana Ibu Nurmaini, di manakah kau? Halo? Nurmaini. Iya, Bu. Saya. Nah, guru ini luar biasa kreatif. Modulnya itu dia menggunakan teknologi ICT untuk membuat modulnya sangat menarik bagi anak remaja SMP. Dan itu menarik. Dia menjabarkan dengan baik CP, TP, ATP. Ibu Nur, sekarang ada evidence ya. Jadi bukan hanya TP ya. Modul itu harus direvisi ya. Jadi template-nya berubah. Evidence itu aktivitas pembelajaran siswa yang langsung bisa terukur, Ibu Nur. Jadi tidak pakai KKO besar lagi. KKO besar ada di CP dan TP, ATP. Jadi, ya. Nanti direvisi, Bu. Ya, nanti jadi kartu tanda penduduk. Jadi, iya harus direvisi. Nanti teman-teman modul ini, koordinatornya ada di sini ya, Pak Marvel ya. Nanti akan ada besok itu diberitahukan template yang baru ya dari modul dan TP. ATP juga kan dulu per kelas ya, sekarang ATP itu per fase, dibentangkan secara linear menurut urut-urutannya. Jadi Pak Jimson wajib, tidak boleh tidak. Dan yang penting Bapak Ibu kita mengubah deh konstruk berpikir kita. Yang penting secara substansial bisa menolong guru. Emang yang bikin rumit dulu tuh siapa coba? Dinas-dinas kali ya. Harus begitu banyak dokumen penuh. Dan saya menentang penyusunan soal bersama loh. Mohon maaf banget. Sebagai akademisi saya lebih ingin kemerdekaan tuh betul-betul merdeka. Jangan bikin soal seragam. Itu kan program. Kita lupakan itu. Tiap sekolah bisa menyusun sendiri. Karena penilaian itu keluar dari pembelajaran. Bagaimana mungkin diseragamkan kalau pembelajaran di tiap sekolah dan wilayah itu berbeda? Ini saya memohon ya kepada DBK, para pengawas, juga bahkan kepala-kepala dinas. Jangan lagi membuat soal seragam deh. Soal ujian mungkin ya, ujian nasional. Ujian nasional nggak ada lagi, ujian sekolah mungkin. Tapi kalau ulangan-ulangan harian, semester, sumatif, formatif, biarkan guru merdeka menyusun soal berdasarkan pembelajaran yang mereka implementasikan di kelas. Karena hanya guru kelas yang tahu, guru pada sekolah itu yang tahu apa kebutuhan siswanya. Jadi itu jawaban saya, Pak. Nah, Ibu yang kekasih sudah cukup, Pak Jimson? Saya beruntung karena berproses di lembaga penghasil guru-guru, mendidik mahasiswa, berproses bersama guru, jadi saya bisa merasakan sebuah kebutuhan lapangan itu seperti apa. Dan beruntung dalam menyusun kurikulum, saya menyadari hal itu. Ibu kekasih yang dari Ambon tentang teks dan konteks. Setiap teks Alkitab ditulis oleh penulisnya, bukan hanya menyangkut isi, tapi itu ditulis untuk menjawab kebutuhan pada waktu itu. Ketika kita menerjemahkannya di masa kini, kita tidak boleh hanya berpijak pada masa lalu, pada konteks dulu. Kita harus membawa teks itu pada kebutuhan kekinian, sehingga teks itu berbicara secara nyata dan jelas dalam konteks kekinian. Teman-teman perempuan, para teolog, mempopulerkan apa yang disebut dengan membaca Alkitab dari mata baru, dengan mata baru. Nah, itu sebenarnya sangat menolong kita. Berita Alkitab janganlah tertinggal menjadi sebuah berita kuno semata-mata, tapi biarlah ia berbicara pada tiap zaman, pada tiap konteks, pada tiap kebutuhan kekinian. Gitu ya, Ibu?
Jadi jangan melihat perempuan pada 2 abad yang lalu atau 200 tahun yang lalu. Lihatlah para perempuan berdasarkan teks Alkitab di masa kini. Perempuan juga menjadi penopang hidup keluarga, bukan hanya laki-laki. Dan perempuan dan laki-laki dibutuhkan untuk bersama-sama bekerja membangun dunia yang jauh lebih baik. Ya Ibu, Ibu bahagia atas jawaban ini? Kok ada suara lagi? Oh lagi mute. Betul, di mute aja. Ada ikut. Apa-apa. Bahagia Ibu. Iya. Ada pertanyaan? Nah, Kemarin saya bilang nggak merah. iya, dari Bu Lamtio tadi, apa tadi? Nggak jelas. Yang putus itu. Putus, iya. Itu tentang laki-laki dan perempuan konteks. Oh, bukan, satu lagi Bu, sebelum itu. Iya putus. Ibu mohon maaf tadi itu putus, bisa hari besok ya masih ada hari besok. Iya. Jadi Ibu Bapak masih bertemu dengan Ibu Janse pada besok hari. Tapi besok pagi itu kita mengetahui dulu tentang modul. Ya, modul dulu dengan segala perangkat. Tadi saya lihat di chat ada apa template yang baru. Besok pagi itu akan diberitahukan. Ya Bapak Ibu, saya pikir kita masih bisa bertemu dengan Ibu Janse besok dengan kelanjutan materi tentang kajian secara teknis untuk CP pembelajaran. Jadi kita akhiri saja pada malam hari ini. Besok itu panitia jam berapa kita mulai? Jangan jam 8. Setengah 8 kalau boleh. Iya, setengah 8 karena Pak Yogi, Dr. Yogi itu dari pusat kurikulum, beliau akan masuk jam 10. Ada terjadi pergeseran. Enggak, di maju beliau. Beliau jam 10. Di jadwal kita kan kemarin itu jam 2. Iya. Yudit dulu Kak. Iya. Oh iya benar. Jadi besok Yudit modul. Shalom Pak. Mohon izin Pak Panitia. Halo. Shalom Pak. Jam 10 itu Pak Yogi, Dr. Yogi sampai jam 12. Nanti kita lanjutkan ke Ibu Janse. Nah, besok kita atur lagi ya. Yang penting itu materi Pak Yogi jangan sampai kelewatan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sangat penting. Besok jam mengajar. Nah, ini saya minta maaf. Kami minta maaf. Situasi kondisi sudah diatur demikian Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan headset atau bagaimana atau setelah mengajar itu nanti bisa mengikutinya ya Ibu Bapak. Materi nanti akan di-share oleh panitia. Begitu ya panitia ya. Saya sambil menjawab ini nih. Iya. Ini Ibu admin masukkan nomor WA saya. Nanti panitia. Iya, oke, begitu saja Ibu Bapak ya. Kita akhiri sesi kita pada malam hari ini. Besok kita bertemu jam 7:30 dengan Zoom. Linknya sama ya panitia. Oh, besok linknya yang sama ya, Ibu Bapak. Oke, sebentar. Ini ada satu yang minta untuk bertanya. Saya bertanya dulu ke Ibu narasumber. Iya, besok jam 7.30 sudah masuk materi kita. Oke. Iya.
Bu, mohon maaf gini saja. Nanti pada sesi besok, Ibu bisa tulis pertanyaan melalui chat. Siapa tahu bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan. Karena Ibu Janse besok kayaknya full bersama Ibu 24 jam. Salah 24 jam. Ibu besok bisa sampai 6 jam itu. 6 jam kayaknya. Jadi besok kita bisa bertanya. Karena memang Ibu Janse ini yang dari awal sudah membidani kurikulum dan CP ini sudah beliau juga yang ikut serta mengkoordinir. Mohon maaf sekali Bapak Ibu, kita tunda dulu ya pertanyaannya. Nanti kita berikan waktu di besok hari. Demikian Bapak Ibu, semoga kita semua sehat. Kita bertemu kembali besok pagi jam 7.30 dengan materi modul ajar. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Sampai ketemu lagi besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya serahkan ke panitia acara. Foto dulu yang di daring. Daring foto tidak? Siapa yang ngambil foto daring? Ibu Bapak boleh buka kamera ya? Buka kamera ya. Link presensi tadi sudah dikirim sebetulnya di atas. Besok dikirim lagi Ibu Bapak. Ya, besok dikirim lagi. Oh, sesi terakhir aja fotonya Pak. Oh, boleh juga. Gimana nih panitia? Hah? Oh, setiap sesi ada foto katanya, karena bajunya Ibu Bapak harus beda. Kalau nggak beda, tandanya harinya sama terus nanti. Ya. Oke, yang daring sudah difoto? Ya, di screenshot. Oke, lagi di screenshot. Tunggu sebentar ya Ibu Bapak. 1, 2. Oh, belum. Oh, satu. Oh, udah kayak dari. Sudah Pak Tendo? Bapak ini masih dilakukan sekarang maju. Itu. Ini yang saya regenerasi. Tutu yang duduk sana. Tapi putih semua putih itu, putih yang pakai sama. Mohon izin Bapak Ibu peserta daring agar masing-masing membuka kamera karena saya akan mulai melakukan pengambilan layar. Ibu duduk. Saya dari kiri. Karena ada 11 slide, jadi saya akan mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Sabar. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Slide ke-8, 1, 2, 3. Slide ke-9, 1, 2, 3. Slide ke-10, 1, 2, 3. Slide 11 atau yang terakhir 1, 2, 3. Jadi sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih buat waktunya.
Selamat malam Bapak Ibu peserta daring boleh beristirahat malam ini. Sementara yang di luring kita akan lanjutkan dengan ibadah malam, lalu lanjut dengan doa makan. Kami persilakan Ibu Lasma Uli dari KDSI Bogor. Oke. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu.
Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan ibadah malam. Sebelumnya kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jadi teduh dulu ya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat pertama. Apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di malam hari ini, di mana kami telah belajar, telah diisi oleh pemateri Tuhan, dan pembelajaran tentang kurikulum merdeka. Terima kasih Tuhan, kami akan ibadah menutup kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami minta pimpinan-Mu untuk mengurapi, memberkati kami semua, sehingga ibadah kami tidak hanya sebagai rutinitas kebiasaan, tapi ibadah kami benar-benar boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa-Mu, ku dibaharui semua. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh, pakailah sesuai rencana-Mu. Sempurna dalam segala kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali berdoa. Ya Tuhan, kami mau belajar firman-Mu pada malam hari ini. Urapi kami semua Tuhan, agar firman-Mu yang akan kami dengar dan kami baca Tuhan, kami dapat renungkan, bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi kami semua, berkati kami, sehingga pemberitaan firman Tuhan boleh jadi rema bagi kami semua. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, shalom semua, bahkan yang di online juga ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ambil dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5.
Dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penuhilah Panggilan Pelayananmu. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerja pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberi judul atau tema firman Tuhan atau renungan bagi kita pada malam hari ini. Bekerja buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini firman Tuhan ini adalah bagaimana Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus menuliskan atau menasihati anak rohaninya, yaitu Timotius. Anak rohaninya Timotius untuk setia dalam panggilan pelayanan. Kita semua guru-guru di sini, kita termasuk pelayan Tuhan. Ya, kita termasuk pelayan Tuhan. Apalagi kita sama-sama semua adalah guru-guru PAK, Pendidikan Agama Kristen, yang inti atau dasar yang kita ajarkan itu Alkitab, ya, firman Tuhan. Nah, saya tidak lama-lama, saya hanya ada membagi beberapa yang kita bahas hari ini adalah firman Tuhan adalah pertama, yang kedua, seorang pelayan Tuhan memberitakan firman. Kita dituntut di dalam firman Tuhan ini, ya, sebagaimana Rasul Paulus menuntut atau mengingatkan, menasihatkan anak rohaninya Timotius untuk memberitakan firman. Kita juga Bapak Ibu, kita memberitakan firman. Memberitakan firman itu, ya, bukan berarti kita harus jadi pendeta, bukan berarti kita harus jadi penginjil, bukan berarti kita harus misionaris, tetapi sebagai guru agama, ya, atau sebagai orang Kristen, kita dituntut memberitakan Injil, memberitakan firman. Ya, di dalam kitabnya yang lain, Rasul Paulus mengatakan, saya kurang hafal di Korintus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itulah moto kami Kadesi, Yayasan Kadesi. Ya, gambar motonya itu ada salib, ya. Kemudian ada tulis di situ, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Artinya memberitakan Injil itu, memberitakan firman itu merupakan keharusan. Kalau tidak bisa lewat perkataan, ya lewat sikap hidup kita. Karena kita merupakan surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi tugas memberitakan firman bukan tugas seorang penginjil, pendeta, atau hamba Tuhan. Tapi tugas semua orang percaya. Amin? Iya, amin. Puji Tuhan. Yang kedua, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ini yang paling kadang-kadang kalau kita dikasih tugas, kita bilang nggak siap. Kenapa? Belum persiapan, belum ini, belum begitu, belum ini. Tapi firman Tuhan katakan, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ya, di sini kita kadang-kadang belum bisa, tapi ada firman Tuhan, katakan kita belajar untuk mentaati firman Tuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah nyatakanlah apa yang salah.
menyatakan kesalahan. Ya, nyatakan kesalahan kepada, kalau kita terutama guru-guru, nyatakan kesalahan anak serta didik. Kalau memang salah ya salah. Ya, tegur dia dengan kasih. Jangan membuat label yang buruk kepada anak. Oh, dia si anu. Oh, dia si anu. Ya, itu maksudnya. Jadi ketika kita menyatakan kesalahan, katakanlah memang benar-benar itu salah. Lalu kemudian tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, menegur ini bukan sesuatu yang gampang. Ya, menegur ini mengandung banyak resiko. Ya, apalagi kalau kita menegur ya di atas kita, nggak bisa katanya, oh kamu baru, anak baru lahir, anak baru ini begini. Ya, saya pernah waktu pelayanan di Kupang ya, saya soalnya 12 tahun melayani di Kupang. Lalu kami mengunjungi orang tua jemaat, teman satu pemuda di rumah sakit. Nah, waktu di rumah sakit kami beritakan firman, lalu bapaknya bilang, pergi kalian, kami diusir. Anak baru lahir mengajari saya. Saya sudah luar kepala firman Tuhan. Saya sudah hafal. Saya sudah makan asam garam. Kami diam gitu ya. Bukan mengajari Pak, cuma mengingatkan. Tidak perlu. Sehingga kami nggak bisa lagi masuk, kami diusir. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, menegur, ya, menyampaikan teguran, mengandung resiko, banyak resiko. Tetapi ini firman Tuhan katakan, tegurlah yang salah. Dan cara menegurnya dibutuhkan kasih. Bila ingin menegur seseorang, ya. Lalu menasihatinya dengan kesabaran dan pengajaran. Ya, terutama kita guru-guru ya, kita kalau sekali siswanya nggak ngerti ya, sabar mengajar. 2 kali nggak ngerti, sabar mengajar. Ya namanya sabar. Ya, bukan Bu sabar ya, tapi sabar panjang, sabar. Ya, tapi kadang-kadang sudah dikasih tahu berulang-ulang nggak ngerti-ngerti. Gitu ya. Kadang jengkel orang sebagai manusia. Tapi ini firman Tuhan katakan, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Lalu kemudian ayat yang kelima, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Ya, sabar. Suruh kita kembali kuasai diri dalam segala hal, sabar menderita, melakukan tugas kita. Ya, seperti tadi awal kita mulai kegiatan ini, ketika firman Tuhan disampaikan, sekecil apapun pelayanan kita, tunaikanlah dengan setia. Ya, mungkin tidak ada gaji, tidak ada honor, ya tunaikanlah. Karena apa? Karena nanti selain itu Tuhan akan kirimkan berkat-berkat yang lebih banyak dari itu semua. Baik, demikianlah firman Tuhan bagi kita. Saya tidak panjang lebar, ya karena sudah malam, kita juga sudah lelah, ya kita perlu istirahat. Sebagai hamba Tuhan atau sebagai guru, sebagai orang Kristen, orang percaya, kita diingatkan untuk kita terus melakukan apa yang Tuhan mau lewat hambanya Rasul Paulus kepada kita, untuk kita siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, memberitakan firman, menyatakan kesalahan, menegur, bahkan menasihati orang yang perlu dinasihati. Amin. Demikian firman Tuhan. Baik, kita akan berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada kami malam ini, yang mengingatkan kami untuk kami menunaikan tugas panggilan kami sebagai guru dimanapun Tuhan percayakan kami. Secara manusia, secara daging, kami tidak mampu Tuhan.
karena kami harus memberitakan firman, harus siap atau tidak baik waktunya, menyatakan kesalahan ke semua orang yang berbuat salah, menegur, bahkan menasihati dengan segala kesabaran. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon mampukan kami. Bila Roh-Mu yang kudus itu akan memampukan kami semuanya Tuhan, sehingga ketika Engkau datang kelak kedua kalinya Tuhan, Kau dapati kami melakukan tugas panggilan pelayanan kami dengan baik, dengan setia. Dan kami akan menerima upah yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bila firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini, boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan malam ini juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sisa malam ini Tuhan, istirahat kami juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau menolong memberkati kami Tuhan, sehingga kami boleh istirahat dengan baik, dan besok pagi Tuhan boleh kembali bangunkan kami dengan tubuh yang sehat segar kembali untuk boleh mengikuti kegiatan ini Tuhan sampai selesai dengan pertolongan kuasa-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Amin. Baik. Bapak Ibu. Halo. Bapak Ibu, demikian acara kami pada hari ini. Kami dari Panitia undur diri sampai bertemu besok pagi jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat malam. Sampai Selamat malam, jumpa Bapak Ibu. besok. Sampai besok.